Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Fitri dalam channel Belajar Online Solusi Belajar di Era Digital. Baik anak-anak kelas 7, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran teks deskripsi. Pada video pertama kita belajar teks deskripsi 1. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran di teks deskripsi 2. Langsung saja kita mulai materinya. Baik, kita lanjutkan pembelajarannya. Teks deskripsi 2. Kali ini, kompetensi dasar yang harus kalian pelajari ada 2, yaitu 3.2, menelaah struktur dan kebahasaan teks deskripsi. 4.2, menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi. Tujuan pembelajarannya juga ada 2. Yang pertama, yaitu peserta didik mampu menelaah struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Yang kedua, peserta didik mampu menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi. Kita mulai dengan menelaah struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Seperti pada video sebelumnya, sudah Bu Fitri jelaskan teks deskripsi itu kata kuncinya adalah menggambarkan atau melukiskan. Teks deskripsi berisi penggambaran sesuatu. Kebetulan di sini menelaah. Jadi, menelaah itu artinya apa ya? Jika kalian belum tahu artinya menelaah itu artinya mempelajari, menyelidiki, mengkaji, dan memeriksa. Jadi ketika kita sudah membuat teks deskripsi, kita harus tahu, kita harus menyelidiki, mempelajari, mengkaji, memeriksa dulu apakah teks deskripsi kita itu sudah ada strukturnya atau belum, sesuai belum strukturnya, kemudian kebahasaannya apa sudah masuk semua atau belum, atau sudah sesuai atau belum, seperti itu. Sebelum menelaah, secara khusus teks deskripsi dapat berisi 1. Pembicaraan atau tulisan tentang sebuah gambar. Jadi ketika kita melihat sebuah gambar baik secara langsung maupun tidak langsung, setelah itu kita sudah bisa membuat teks deskripsi dengan cara apa? Dengan cara mengamati. Kita sudah bisa. Kemudian, 2. Penggambaran suatu karakter atau tempat dalam cerita. Jadi, misalkan teks deskripsi itu selain mendeskripsikan tempat, juga bisa mendeskripsikan tubuh manusia. Jadi, karakter manusia itu seperti apa bisa dilihat. Atau karakter tempat di tempat itu seperti apa. Misalnya dia udaranya sejuk, kemudian pemandangannya indah, dan seterusnya. Serta yang ketiga, penjelasan suatu keadaan atau ciri objek. Cirinya di sini maksudnya detail ya. Jadi kalau misalkan Candi Borobudur misalnya, reliefnya seperti apa, gambarnya seperti apa, tingginya Candi Borobudur berapa sentimeter, kemudian panjangnya berapa, lebarnya berapa. Itu yang dimaksud dengan ciri objek tertentu. Kita masuk ke struktur. Dalam membuat sebuah teks, kita tidak boleh asal dalam menulis. Jadi harus ada struktur, artinya ada urutan teks itu. Struktur ini tidak boleh dibolak-balik, artinya harus urut. Pertama, jelas ketika kita membuat teks deskripsi harus ada judul. Apa yang dimaksud dengan judul? Judul adalah identitas tulisan, kata kunci dari sebuah tulisan. Jadi diharapkan ketika kita sudah membaca judul, maka setidaknya kita tahu gambaran isi teks setelahnya. Jadi harus punya identitas dulu.
Yang kedua, struktur teks deskripsi yaitu kalimat topik. Kalimat topik adalah pernyataan yang mengemukakan objek yang akan dideskripsikan. Jadi, kalian harus punya objek dulu untuk dideskripsikan. Ketika sudah punya objek, baru kita bisa mendeskripsikan objek itu. Yang ketiga yaitu deskripsi. Deskripsi adalah penggambaran secara terperinci atau khusus sehingga seolah-olah pembaca bisa mendengar, merasakan, atau melihat objek yang dideskripsikan. Jadi, kalau ingin ke Candi Borobudur, cukup membaca teks deskripsinya. Ketika kalian sudah bisa membuat teks deskripsi dengan baik, maka orang yang membaca teks deskripsi kalian tidak perlu ke Candi Borobudur, cukup bisa membaca teks deskripsi kalian seolah-olah orang itu bisa mendengar, merasakan atau melihat Candi Borobudur. Seperti itu. Ciri kebahasaan teks deskripsi. Pertama, menggunakan kata sifat. Kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan suatu objek. Contohnya, ini sering digunakan ya dalam teks deskripsi. Indah, elok, cantik, tua, muda, nyaman, lama, baru, asli, pandai, dan seterusnya. Masih banyak lagi. Yang kedua, menggunakan konjungsi atau kata hubung. Banyak sekali kata hubung yang perlu kalian ketahui. Pertama, menyatakan penambahan, misalnya ada dan, serta, lagi pula. Kedua, menyatakan pemilihan, misalnya atau, ataupun. Yang C, menyatakan pertentangan, misalnya namun, tetapi, meskipun, sedangkan, walaupun. Menyatakan sebab akibat, misalnya sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Menyatakan syarat, misalnya jika, andai, andaikan, andai kata. Menyatakan tujuan, misalnya agar, supaya. Dalam teks deskripsi, ciri kebahasaan yang dikenal juga menggunakan kalimat tunggal. Kalimat tunggal itu adalah kalimat yang hanya memiliki satu predikat dan tidak bisa diuraikan lagi. Contohnya, saya yakin kalian di SD sudah belajar tentang subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Contoh kalimat tunggal, dia predikatnya hanya ada satu. Ini semuanya satu ya. Semuanya satu. Misalnya, ada pola struktur subjek dan predikat. Misalnya, Roro Jonggrang menolak. Roro Jonggrang subjek, menolak predikat. Contoh kedua, ada subjek, predikat, objek. Contohnya, Bandung Bondowoso melamar Roro Jonggrang. Bandung Bondowoso subjek, melamar predikat, Roro Jonggrang objek. Pola yang ketiga, subjek, predikat, keterangan. Candi Wisnu, Brahma, dan Siwa menghadap ke timur. Candi Wisnu, Brahma, dan Siwa subjek, menghadap predikat, ke timur, keterangan. Pola yang keempat yaitu subjek, predikat, objek, keterangan. Contohnya, ketiga candi tersebut merupakan lambang Trimurti dalam kepercayaan Hindu. Ketiga candi tersebut subjek merupakan predikat, lambang Trimurti objek dalam kepercayaan Hindu, keterangan. Paham ya? Tujuan yang kedua tadi adalah menyajikan data, gagasan, dan kesan dalam bentuk teks deskripsi. Caranya menyajikan itu artinya kalian bisa membuat teks deskripsi dengan baik melalui data, gagasan, dan kesan yang sudah kalian tangkap dalam indera kalian. Kemudian kalian bisa mengaplikasikannya dengan membuat teks deskripsi. Caranya pertama, satu, data, gagasan, dan kesan dapat diperoleh dari melakukan pengamatan. Jadi akan susah sekali jika kita tidak melakukan pengamatan terlebih dahulu.
Yang kedua, setelah melakukan pengamatan, kemudian menyusun teks deskripsi. Mulai menyusun, jangan lupa dimasukkan struktur dan ciri kebahasaannya tadi. Kemudian yang ketiga, ingat dalam penyusunan teks deskripsi harus memperhatikan struktur dan ciri kebahasaan. Itu tadi caranya. Selamat belajar. Oh iya, apabila kalian tidak mengerti tentang kalimat tunggal, saya akan menjelaskan kembali. Berikut penjelasannya. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Sebelum kalian mengenal kalimat tunggal, tadi di ciri kebahasaan teks deskripsi, kalian ada ciri kebahasaan menggunakan kalimat tunggal. Jika kalian belum paham, maka Bu Fitri akan menjelaskan lagi. Sebelum mengenal kalimat tunggal, kita harus mengenal dulu jenis-jenis kata. Yang pertama ada kata benda, yaitu nomina, atau yang biasa disebut nomina. Kata kerja, nama lainnya adalah verba. Kata sifat, nama lainnya adalah adjektiva. Kata bilangan, nama lainnya adalah numeralia. Dibagi lagi menjadi dua, ada kata bilangan jumlah. Contohnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada bilangan, kata bilangan urutan, yaitu ke-1, kedua, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang terakhir ada kata keterangan atau yang biasa disebut dengan adverbia. Setelah mengenal jenis kata, kalian juga perlu mengenal klausa. Apa itu klausa? Kelompok kata yang memiliki pola, struktur, jabatan seperti subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap yang berpotensi menjadi sebuah kalimat. Jadi, ingat dia belum menjadi kalimat, masih berpotensi. Contoh, siswa SMP Hadijah pergi ke Bali, bisa dilanjutkan lagi nanti. Jadi ini masih sebuah klausa. Kemudian, jenis klausa ada dua, yaitu klausa atasan atau yang biasa disebut dengan klausa utama, klausa inti atau induk kalimat. Yang kedua, klausa bawahan atau yang biasa disebut anak kalimat. Contoh, ayah pergi ke pasar loak. Itu yang dinamakan dengan klausa atasan atau klausa utama. Di dalamnya terdiri atas subjek, predikat, dan keterangan. Tidak harus berstruktur subjek, predikat, keterangan. Bisa juga berstruktur subjek maupun predikat, asalkan minimal subjek dan predikat. Yang kedua, ketika saya berangkat ke sekolah, itu yang dinamakan klausa bawahan atau anak kalimat. Kebetulan di dalamnya berisi struktur keterangan waktu. Yang ketiga, ayah pergi ke pasar loak ketika saya berangkat ke sekolah. Ketika keduanya digabung, maka saya ulang ya, menjadi ayah pergi ke pasar loak ketika saya berangkat ke sekolah. Keduanya berisi dua klausa, yaitu klausa atasan, induk kalimat, yaitu ayah pergi ke pasar loak, dan klausa bawahan atau anak kalimat yang isinya ketika saya berangkat ke sekolah. Itu namanya klausa bawahan. Ketika polanya dirumuskan menjadi seperti ini ya. Subjek, predikat, keterangan, kemudian keterangannya bisa diuraikan lagi menjadi subjek, predikat, dan keterangan. Gitu ya caranya. Jadi kalau klausa belum ada tanda titiknya karena dia belum menjadi kalimat. Kalau sudah ada tanda titiknya, berarti dia sudah menjadi kalimat. Dan klausa bisa berpotensi menjadi kalimat yang panjang. Seperti ini tadi ya. Bisa sampai di dalamnya terdiri atas klausa atasan dan klausa bawahan. Setelah mengenal jenis kata, kemudian ada klausa, baru kita masuk ke jenis-jenis kalimat. Nah, ketemu lagi dengan kalimat tunggal. Barulah di sini kalian mengenal kalimat tunggal. Kalimat tunggal atau yang biasa disebut dengan kalimat simpleks adalah kalimat yang terdiri hanya satu klausa. Contoh, ayah membaca koran. Ya, ayah subjek, membaca predikat, korannya objek. Kemudian satu klausa ya, predikatnya hanya satu, membaca. Kalimat tunggal punya teman, namanya kalimat majemuk. Kalimat majemuk biasa disebut dengan kalimat kompleks, yaitu kalimat yang terdiri
atas, ya, terdiri atas minimal 2 klausa atau lebih. Tahu ya bedanya ya? Jadi kalau ada soal harus bisa membedakan kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalau kalimat tunggal, klausanya ada 1, predikatnya hanya ada 1. Kemudian kalau kalimat majemuk dia minimal 2 atau boleh lebih. Apa yang boleh lebih? Klausanya atau predikatnya. Contoh, ayah membaca koran di teras ketika ibu berangkat ke kantor. Ayah subjek, membaca predikat, korannya objek, di teras keterangan ketika ibu berangkat ke kantor. Ya. Ketika ibu berangkat ke kantor itu keterangan, kemudian bisa diuraikan lagi menjadi ibu subjek, berangkat predikat, ke kantor keterangan. Dalam kalimat tersebut terdapat 2 klausa. Masih ingat ya yang tadi ya, bagaimana caranya? Klausa pertama bunyinya ayah membaca koran, disebut klausa atasan atau induk kalimat. Induk kalimat, karena mengapa disebut induk kalimat? Karena dia bisa berdiri sendiri dan memiliki struktur kalimat, yaitu subjek, predikat, dan objek. Jadi berdiri sendiri maksudnya ketika ibu berangkat ke kantor saya hilangkan menjadi ayah membaca koran di teras, titik, maka dia bisa menjadi kalimat. Dia bisa berdiri sendiri, tidak perlu anak kalimatnya. Itu yang dimaksud dengan bisa berdiri sendiri. Tapi bagaimana dengan klausa kedua? Klausa kedua, ketika ibu berangkat ke kantor, disebut klausa bawahan atau anak kalimat. Karena tidak bisa berdiri sendiri, makanya dia disebut dengan anak kalimat. Dan hanya memiliki struktur K saja. Subjek, predikat, keterangan merupakan anak kalimat pengembang dari keterangan tadi. Jadi keterangan ini dia sendirian, kemudian dia bisa diuraikan lagi menjadi subjek, predikat, dan keterangan. Kalau di induk kalimat kan tadi sudah punya sendiri-sendiri, subjek, predikat, objek, keterangannya punya sendiri. Tapi kalau di anak kalimat, dia hanya punya keterangan saja sebenarnya. Kemudian dia diuraikan lagi menjadi subjek, predikat, dan keterangan. Mengapa dia tidak bisa berdiri sendiri? Ketika ayah berangkat ke kantor, ketika ayah membaca koran di teras saya hilangkan, maka menjadi ketika ibu berangkat ke kantor, maka dia tidak bisa berdiri sendiri. Ya, karena dia diawali dengan ketika ibu berangkat ke kantor. Maksudnya seperti apa, Bet? Jadi harus ada kalimat klausa sebelumnya atau klausa setelahnya, baru dia bisa disebut bisa berdiri. Maksudnya bisa berdiri menjadi sebuah kalimat yang utuh. Seperti itu. Kemudian ciri-ciri induk kalimat. Yang pertama, struktur kalimatnya bisa berdiri sendiri, dia minimal subjek dan predikat, kemudian bisa diikuti pengembangan anak kalimat. Jadi induk tadi kan bisa diikuti anak kalimat. Seperti itu. Ciri-ciri anak kalimat yaitu struktur kalimatnya tidak bisa berdiri sendiri karena hanya terdapat satu unsur struktur kalimat, hanya keterangan tadi, yang sebenarnya jati dirinya dia hanya keterangan. Ya. Kemudian ditandai dengan konjungsi. Anak kalimat itu biasanya dilekati dengan konjungsi untuk kalimat majemuk bertingkat. Ya, ini ya konjungsinya ya. Jadi kan anak kalimatnya ketika ibu berangkat ke kantor. Ketika ibu berangkat ke kantor, maka dia dilekati konjungsi yaitu ketika. Maka dia disebut konjungsi kalimat majemuk bertingkat. Contoh, ayah membaca koran di teras, sedangkan ibu berangkat ke kantor. Ya, ayah subjek, membaca predikat, koran objek, di teras keterangan, sedangkan ibu subjek, berangkat predikat, ke kantor keterangan. Kalimat tersebut merupakan kalimat majemuk setara. Tadi ada kalimat majemuk bertingkat, ya. Kemudian ada kalimat majemuk setara. Sehingga tidak memiliki anak kalimat. Kalimat tersebut merupakan kalimat majemuk setara. Ini ya, kalimat majemuk setara. Dia tidak memiliki anak kalimat karena kedua-duanya merupakan induk. Ternyata mereka bisa berdiri sendiri. Jadi klausa 1, ayah membaca koran di teras. Klausa 2, ibu berangkat ke kantor, ya. Karena dia bisa berdiri sendiri-sendiri, ditandai dengan konjungsinya, ya, dia bisa berdiri sendiri-sendiri, maka dia disebut kalimat majemuk setara. Sebenarnya gampang kalau menandai
kalimat majemuk ini termasuk setara atau bertingkat. Kita lihat konjungsinya saja. Ketika di sini ada dua konjungsi ya dengan kalimat yang sama. Ayah membaca koran di teras. Yang pertama, ayah membaca koran di teras ketika ayah membaca koran di teras, mana tadi ya? Ini. Ayah membaca koran di teras ketika ibu berangkat ke kantor. Dia disebut kalimat majemuk bertingkat karena dia bisa dibalik. Dibalik artinya anak kalimatnya diletakkan di depan, induk kalimatnya diletakkan di belakang, itu bisa. Ya, ketika ibu berangkat ke kantor, anak kalimat diletakkan di depan dan induk kalimat diletakkan di belakang. Jadi bunyinya, ketika ibu berangkat ke kantor, ayah membaca koran di teras. Itu masih bisa dibolak-balik antara anak dan induk, terserah kalian mau meletakkannya di mana, di depan atau di belakang. Itu namanya kalimat majemuk bertingkat. Tapi kalau kalimat majemuk setara, meskipun kalimatnya sama, saya ganti konjungsinya atau kata hubungnya. Ayah membaca koran di teras, sedangkan ibu berangkat ke kantor. Dia tidak bisa dibalik. Tidak bisa dibalik menjadi di depan, kemudian di belakang. Karena memang sejatinya dia bukan tidak memiliki anak kalimat. Dia induk semua. Saya paksa untuk dibalik ya. Sedangkan ibu berangkat ke kantor, ayah membaca koran di teras. Tidak enak ya. Makanya, oleh karena itu dia tidak bisa dibalik. Jadi dia kedudukannya sama. Andaikan bisa dibalik ya cuma bisa dibalik nggak pakai konjungsinya. Jadi ibu berangkat ke kantor sedangkan ayah membaca koran di teras bisa. Tapi dia namanya anak kalimat. Induk kalimat. Bisa berdiri sendiri. Tidak memiliki anak kalimat. Nah, sekarang ciri-ciri fungsi struktur kalimat, subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Apabila kalian ada yang belum paham tentang subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap, maka saya jelaskan lagi. Ciri-ciri subjek, pertama berjenis kata benda. Yang kedua, dia berjenis kata sifat, bisa. Berjenis kata bilangan, bisa. Sebelum kata adalah merupakan subjek, tergantung konteks kalimatnya. Yang kelima, sesuatu yang dibicarakan adalah topik, adalah subjek. Sesuatu yang dibicarakan atau topik adalah subjek, itu maksudnya. Contoh, Putri membaca Al-Quran dengan fasih. Ya, subjeknya dia berjenis kata benda. Putri, orang, manusia, berarti dia benda. Oke, masuk ya ciri-cirinya. Itu adalah subjek. Kalian bisa baca sendiri di video saya. Kalian bisa amati. Kemudian ciri-ciri predikat. Berjenis kata kerja, kata benda, kata bilangan, atau kata sifat. Yang kedua, sesudah kata adalah, yaitu merupakan, ialah, yakni disebut predikat. Contoh, sama dengan poin 1. Contoh. Ini, misalkan 5 adalah bilangan ganjil. Ciri predikat 5 subjek ya, 5 subjek karena dia benda. Kemudian adalah bilangan ganjil. Jadi sesudah kata adalah yaitu merupakan dan seterusnya dia disebut predikat. Jadi adalah bilangan ganjil, ini predikat. Dia termasuk kata bilangan. Itu ya, itu predikat. Kemudian ciri-ciri keterangan. Menunjuk tempat, waktu, cara, alat, dan kesertaannya. Tahu ya, tempat, di, waktu, sejak, dan seterusnya. Fungsinya lebih dari 1. Kemudian bisa terletak di awal atau di akhir kalimat, jadi bolak-balik bisa. Ibu pergi ke pasar, misalkan gini. Ibu membeli lauk di pasar. Di pasar, ibu membeli lauk, jadi keterangannya bisa dibalik ke depan. Itu namanya keterangan. Jadi dia bisa diletakkan di awal atau di akhir. Diikuti dengan preposisi atau kata depan. Kata depan itu terdiri atas di, ke, dari. Di, ke, dari. Bisa juga ditambah pada. Itu namanya kata depan. Ciri-ciri objek, dia berjenis kata benda. 2 terletak di belakang kata kerja tanpa preposisi atau tanpa di, ke, dari, pada. Bisa dijadikan subjek jika dijadikan kalimat pasif. Contoh,
Bencana banjir menimbulkan penderitaan. Ya, penderitaan itu merupakan kata benda. Seperti itu. Ya. Kemudian terletak di belakang kata kerja tanpa preposisi. Terletak di belakang kata kerja tanpa preposisi yaitu misalnya ini. Belanda menahan Dr. Cipto Mangunkusumo di Makassar. Terletak di belakang kata kerja. Kata kerjanya adalah menahan ya. Terus tanpa preposisi, di sini nggak ada preposisinya, nggak ada jika daripada. Itu namanya, setelah itu namanya objek. Ya, dan dia bisa dijadikan kalimat pasif. Ini kan pasif. Belanda menahan Dr. Cipto Mangunkusumo di Makassar. Ketika saya jadikan kalimat pasif, ini kan aktif ya. Ketika saya jadikan kalimat pasif bisa itu jadi objek. Di Makassar, Dr. Cipto Mangunkusumo ditahan oleh Belanda. Itu maksudnya. Sudah, sekarang ciri-ciri pelengkap. Ciri-ciri pelengkap, dia berjenis kata benda. Yang kedua, kalimatnya tidak bisa dijadikan bentuk pasif, jadi hanya aktif saja, tidak bisa dijadikan pasif. Yang pertama, tabrakan itu berujung maut. Jadi kalau saya paksa dibalik ya, pelengkapnya di depan, maut berujung tabrakan itu, tidak bisa. Oleh karena itu setelah predikat dinamakan pelengkap. Tapi kalau objek kan tadi bisa, Dr. Cipto Mangunkusumo ditahan oleh Belanda. Catatan, kalimat inversi adalah kalimat yang predikatnya mendahului subjek. Jadi kalau kalian bertemu dengan kalimat yang predikatnya dulu, baru subjeknya, itu namanya kalimat inversi. Jadi tidak selalu subjek berada di depan, bisa juga predikat berada di depan. Asalkan bisa dikatakan sebuah kalimat minimal terdiri atas subjek dan predikat. Sekarang jenis-jenis kalimat majemuk. Jenis kalimat majemuk ada setara dan bertingkat. Kebetulan tadi sudah saya jelaskan ya, kalau setara dia bisa dibalik. Kalau setara dia tidak bisa dibalik, kalau kalimat majemuk dia bisa dibalik, anak dan induknya maksudnya. Kemudian yang kedua, kalian bisa melihat konjungsinya. Ketika kamu sudah tahu dan serta lalu kemudian dalam kalimat, oh ya sudah, itu namanya kalimat majemuk setara. Jadi tidak perlu dites lagi, dibolak-balik lagi, nggak perlu, karena jelas tidak bisa dibalik. Kemudian kalimat majemuk bertingkat, konjungsinya ditandai ini ya, meskipun, walaupun, karena, oleh sebab itu, ketika, bahwa, dan dia pasti kalimat majemuk bertingkat, dia pasti bisa dibalik gitu. Contoh ya, tadi kan sudah ketika ya, saya beri contoh lain yaitu walaupun. Saya balik, anak kalimatnya saya letakkan di depan. Walaupun dapurnya sudah diperbaiki, ibu masak di taman. Nah, itu namanya kalimat majemuk bertingkat. Nah, demikian anak-anak penjelasan kalimat tunggal beserta temannya yaitu kalimat majemuk. Saya harap kalian bisa membedakan antara kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Baik anak-anak, demikian materi teks deskripsi 2 yang Bu Fitri jelaskan. Apabila kurang paham, kalian bisa mengulang melihat video ini atau kalian bisa bertanya di media Zoom atau WhatsApp. Selamat belajar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.